Oke sahabat, kali ini kita kedatangan speaker aktif ya. Speaker aktif merek Airbus dengan keluhan belum tahu. Kita colokkan dulu bagaimana reaksi ketika kita colokkan ke PLN. Karena kita bukan dokter kesehatan. Kalau dokter kesehatan bisa tanya sama pasien, kalau kita sebagai seorang teknisi kita tidak bisa tanya kepada pasiennya, karena pasiennya itu benda mati ya, nggak bisa ditanya. Jadi langsung kita cek dulu keluhan apa. Oke, lampu power hidup, potensio kita buka semua dulu. Lalu kita coba colok. Kita coba colok dulu. Nggak ada reaksi. Padahal volume udah penuh. Ada yang patah di sini. Oke, kita colok juga. Reaksi nggak ada. Ini kalau hidup biasanya kita colok begini ada suara berdenyut pada speaker ya, atau speaker berbunyi berderung ya. Ini tanda speaker sudah mati total, hanya power yang hidup. Kita matikan dulu, kita cabut stop kontak. Oke, kita eksekusi apa yang menjadi penyebab speaker aktif ini mengalami kerusakan. Mudah-mudahan sahabat semua bisa jadi referensi ya video ini untuk sahabat-sahabat, dan mudah-mudahan video saya bisa membantu untuk teman-teman yang masih pemula ya. Untuk yang sudah senior, mohon maaf, abaikan saja kalau tidak berkenan, karena ini hanya referensi untuk semua. Mohon maaf, ini saya nggak pakai celana karena tadi baru mandi ya. Oke, langsung kita eksekusi. Oke sahabat, mohon maaf ya, kita eksekusi dulu. Rupanya baut sudah pernah dicopot, dan kemungkinan ini sudah pernah direparasi sama yang punya, dan mungkin nggak jadi, dan akhirnya dibawa ke tempat saya. Bagus teknisi. Oke, kita lihat dulu. Ini tempat trafonya 5 ampere. Setelah itu kita balik, kita lihat posisi bagaimana dan apa yang menyebabkan. Sebelum kita cek yang sebelah sini, kita dapat dulu sebelah depan untuk potensio agar mudah
dulu ya. Nih. Oke, setelah kita copot, agar lebih mudah untuk kita tarik keluar, hanya tinggal kabel speaker kita putus saja kabel speaker. Sabar, nanti kita sambung lagi untuk kabel speakernya ya. Mohon maaf pemirsa, para sahabat-sahabat semua, kita cek dulu. Rupanya ini power sudah pernah diganti oleh seseorang ya, dan ini bukan spirit aktif asli ya, bawaan dari toko, dan ini pun kontrol pun bukan yang asli. Oke, kita cek dulu. Rupanya ini driver OCL 150 watt ya, 150 watt memakai TIP 4142. Ini sebenarnya kurang gede ya, kurang besar ya. Masalahnya yang ada di driver ini sudah sama, dan fungsi untuk yang ini untuk memperbesar, sebenarnya kalau sama dengan 4142 ini aja udah cukup mampu untuk menghidupkan speaker 6 volt 6 ohm. Kalau 4142 ini kurang gede, mungkin ini untuk pemula ya. Mohon maaf, bukan mengecilkan seseorang, tapi ini hanya referensi aja untuk semua teman-teman. Oke, kita cek dulu, kita masukkan lagi. Kita ambil dulu kabel speaker. Kita ambil kabel speaker, coba kita sambungkan kabel speaker yang lain ya. Kita buat dulu kabel speaker. Yang untuk disolder ya.
Oke, kita potongkan saja. Kita potongkan saja dari kabel speaker yang ini. Dari kabel ini nanti kita sambung. Ya. Oke, kita sambung dulu untuk kabel speakernya supaya kita tahu apa yang menyebabkan kerusakan ini terdeteksi dari suara. Speaker out dan ground. Speaker out dan ground. Kita ambil ground dari sini aja, mungkin lebih enak. Setelah itu kita sambung kabel speakernya. Jangan lupa kita sisipkan ya, kita selipkan biar enggak tersambung, enggak ada hubung singkat atau short daripada kabel speaker ini. Jika terjadi short atau hubung singkat, maka TR akan short juga, langsung berdengung. Coba kita tes, kita colokkan, kita hidupkan dulu, kita colokkan, ada suara hidup, dan kita pegang input. Input kosong. Coba kita tes input yang dari, ternyata input yang ada di areal ini juga belum masuk. Mungkin kesalahan penyambungan dari perakit ya. Input yang ini bahkan dibiarkan kosong. Sebenarnya ini sudah bisa masuk, tapi kenapa dibiarkan kosong? Dan referensi output masuk dari plus. Oke sobat, ternyata hanya salah pasang. Sebenarnya ini tidak apa-apa. Kita cabut dulu. Untuk ini masuk, cuman salah jalur. Mungkin ini untuk pemula ya. Untuk pemula, mohon maaf semuanya, bukan saya sok pintar atau sok mengerti ya. Mohon maaf sebelumnya. Kalau untuk merakit atau menyusun power atau power audio, kita
disusun dulu dari power supply, lalu output dari power supply masuk ke speaker. Setelah output masuk ke speaker, input dari dari driver, tadi bukan power supply ya, driver. Kita rakit dulu driver, terus output dari driver ini masuk ke speaker, output speaker, lalu input kita tes dulu. Kalau belum tahu kita cari, kita pegang mana yang ada suara yang masuk di speaker, tapi biasanya ada tulisan input. Nah, itu coba kita pegang, lalu input kita masukkan ke output kontrol. Ini benar output kontrol, tapi output kontrolnya tidak dipasang. Mungkin karena kebingungan dia, jadi pemasangannya salah. Setelah itu dipasang, setelah output dipasang, VCC dari kontrol kasih arus CT min, CT plus, atau kira-kira 12 volt kalau enggak CT. Habis itu pegang input dari kontrol, terus dengarkan suara dari speaker. Kalau speaker bisa berdenyut berbunyi berarti sesuai. Setelah itu tinggal lanjutkan apa yang kita inginkan, mau kasih woofer, mau kasih galaxy, kasih apapun terserah. Intinya kalau kita merakit macam ini, kita kontrol dulu, teliti dulu, kita sesuaikan. Setelah itu baru dirancang di luar. Setelah selesai baru disusun. Habis disusun, masukkan bagaimana suara di dalam, itu baru. Dan saya rekomendasikan lagi, saya sarankan untuk kabel input dan output jangan gunakan kabel seperti ini, dan gunakan kabel terbungkus ya. Mohon maaf, belum ada nih, ada di sini. Contoh kabel terbungkus seperti ini. Ini untuk yang murah saja. Ini kabel terbungkus. Ini untuk mencegah suara, gelombang suara dari luar masuk ke dalam input ini. Kalau kabel seperti ini tidak terbungkus seperti ini, itu pasti ada bunyi dengung bersamaan dengan musik atau suara yang ada di dalam lagu-lagu ataupun di dalam musik-musik yang lain. Dari situ berbarengan suara dengung dan suara lagu-lagu atau suara kita ngomong bila menggunakan mikrofon, itu pasti. Dan saya sarankan untuk semua teknisi pemula ya, jangan gunakan kabel sembarangan untuk input dan output di areal audio. Input dan output apapun untuk audio, jangan gunakan sembarangan kabel. Syukur-syukur kalau lebih bagus, yang lebih mahal, yang 1 meter kira-kira sekitar 20.000, itu lebih bagus, suara dari luar nggak bakalan masuk. Oke, sekian dulu, terima kasih untuk semuanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Yang belum subscribe dulu, like, dan jangan lupa komennya bila membantu Anda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.